Halo cuy, kembali lagi bersama gue Ki. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian 100 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca dan wajib kalian baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini cuy. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke list manhwanya. Solo Leveling menceritakan perjalanan Sung Jinwoo, seorang hunter peringkat E. Dia jelas bukan yang terbaik mengingat julukannya adalah yang terlemah. Tapi suatu hari dia ditinggalkan oleh kelompoknya dan akan mati di penjara bawah tanah. Tapi entah bagaimana dia mendapatkan kemampuan baru yang membantunya berkembang jauh lebih pesat. Solo Leveling memiliki alur cerita yang cepat, tidak bertele-tele, dengan plot yang dinamis dan aksi seru untuk dibaca. Alur karakter Sung Jinwoo juga merupakan sesuatu yang menarik untuk diikuti. Tidak heran jika sampai saat ini serial manhwa ini tetap menjadi yang terpopuler. The Beginning After the End. The Beginning After the End mengikuti King Gray yang memiliki kekuatan dan kekayaan tak tertandingi di dunia. Suatu hari King Gray membuat kesalahan dan dibunuh. King Gray kemudian mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai seorang anak bernama Arthur Lewin dari keluarga biasa Lewin. Dalam cerita ini kalian akan mengetahui bagaimana King Gray bereinkarnasi dan diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya sambil mencari tahu perannya dalam kehidupan barunya. Nano Machine. Manhwa ini mengikuti Chen Yuwon, seorang yatim piatu yang tumbuh di kultus iblis. Ia memperoleh nanoteknologi dari keturunannya dari masa depan. Dengan mesin nano berteknologi tinggi yang ditanam di tubuhnya, dia menemukan keterampilan seni bela dirinya diperkuat secara signifikan saat dia mulai menaiki tangga di sekitar sekte tersebut. Manhwa ini adalah seri yang menarik karena menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi canggih. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI di tubuhnya, Yiwon mampu menganalisis situasi yang dia hadapi dan mempelajari pengetahuan tanpa batas. Kalian akan menikmati aksi seru dan dramatis dan belajar lebih banyak tentang kultus iblis dalam seri ini. Chronicles of Heavenly Demon bercerita tentang Hyun Wook Seong yang mendapatkan kesempatan kedua untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang pejuang di demonic cult. Dia menggunakan kesempatan keduanya untuk mencari ilmu untuk membalas dendam. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dan tuannya yang keduanya berada di sekte Master Tombak menjadi korban konspirasi seni bela diri. Mereka dituduh mempelajari ilmu hitam dan dibunuh oleh prajurit lain. Kalian mungkin ngerasa bahwa manhwa ini agak lambat, namun aksinya sangat bagus cuy. Ranker Who Live a Second Time. Serial ini mengikuti Cha Yeon-woo yang berusaha membalas dendam saudara kembarnya yang hilang setelah dikhianati oleh rekan-rekannya. Setelah menghilang selama 5 tahun, Yeon-woo mengetahui bahwa saudara kembarnya telah meninggal. Ketika dia sedang membereskan barang-barang saudaranya, dia menemukan sebuah jam saku yang diberikan sebagai hadiah. Saat membuka arloji, dia mendengar suara kakaknya mengatakan kepadanya bahwa selama 5 tahun terakhir dia telah terdampar di dunia lain di mana dia dikhianati dan dibunuh. Setelah mengetahui kebenarannya, Yeon-woo menjadi marah dan bersumpah untuk membalas kematian saudara laki-lakinya dan memutuskan untuk memasuki Obelisk, menara Dewa Matahari, untuk mengetahui keberadaan saudara laki-lakinya. Di sana dia mulai mengembangkan keterampilannya dengan berburu monster seperti yang dikatakan jurnal saudaranya. The Great Mage Return After 4,000 Years. Manhwa ini mengikuti siswa terburuk di Akademi Westford, Frey Black, seorang anak laki-laki yang lelah dengan kehidupannya yang menyakitkan dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Suatu hari jiwa baru memasuki tubuh Frey Black. Tubuh ini dirasuki oleh The Great Mage Lucas Strowman, seorang pahlawan yang mendapat kesempatan kedua untuk membalas dendam menggunakan tubuh Frey. Cerita berkisar pada penyihir legendaris yang baru saja bereinkarnasi setelah dikurung selama 4.000 tahun mengambil alih tubuh Frey. Lucas bertekad untuk sekali lagi mencapai tingkat penguasaan tertinggi dan membalas dendam. Winebreaker. Manhwa aksi olahraga ini bercerita tentang Jaejo, seorang siswa cerdas dari ketua OSIS yang menyembunyikan versi berbeda dari dirinya yang muncul saat dia mengendarai sepeda. Karena keterampilan bersepedanya yang luar biasa, dia terpaksa bergabung dengan tim bersepeda sekolah Hummingbird Crew.
Dia kemudian merasa bahwa dia menemukan dunia baru di luar kehidupan akademiknya. Winebreaker mengikuti perjalanan Jae-jo bersama krunya dalam memenangkan balapan sepeda amatir dan misteri di balik kematian pamannya. Manhwa ini merupakan drama jalanan yang berkisah tentang seorang remaja yang merindukan kebebasan. Return of the Manhwa Sect. Manhwa ini menceritakan seseorang murid ke-13 dari perguruan bela diri Bunga Plum alias sekte Hwasan bernama Jong Muyon. Setelah dia berhasil mengalahkan raja dari sekte iblis, dia pun ikut terbunuh. Namun perjuangan bela diri pedangnya tidak terhenti di situ saja. Setelah dia mati dalam pertempuran terakhir di Gunung Seribu, dia pun berinkarnasi ke tubuh seorang anak miskin setelah 100 tahun berlalu masa peperangan melawan sekte iblis. Namun saat dia berinkarnasi setelah 100 tahun lamanya, sekte Hwasan yang awalnya menduduki peringkat sekte terkuat dan berpengaruh menjadi sekte paling lemah dan diambang kebangkrutan. Jong Muyon kembali ke sekte Hwasan dengan identitas barunya sebagai pengemis miskin. Dalam misinya kembali ke sekte yang dia bangun, dia ingin mengembalikan kejayaan sekte Hwasan ke posisi awalnya, yaitu di puncak rantai bela diri. Kisahnya pun berlanjut dengan menceritakan kisah Jong Muyon memulihkan kembali sekte Hwasan dan melawan berbagai sekte bela diri yang ada. Legend of the Northern Blade. Manhwa ini bercerita tentang Jin Woo-moon, penerus sekte Northern Heavenly yang bertahan hidup setelah kematian ayahnya dan kehancuran sektenya. Ia diam-diam berlatih ilmu misterius dan kemudian berpetualang untuk membalas dendam. Cerita yang ada di komik ini mungkin terhitung klasik, namun yang menarik, Jin Woo-won tidaklah berambisi membalas dendam dengan berapi-api. Ia justru terlihat kalem, penuh perhitungan, dan tidak mengumbar ilmunya. Sejauh ini, ritme cerita berjalan cukup konstan, tidak terburu-buru tapi juga tidak bertele-tele. Aslinya juga seru cuy. Mercenary Enrollment. Bercerita tentang Yu Ijin, mantan tentara bayaran yang kembali masuk sekolah. Ketika kecil ia terpisah dengan keluarganya akibat kecelakaan pesawat. Ia pun harus bertahan hidup dan akhirnya menjadi tentara bayaran. Berawal dari kisah bullying adik Ijin, manhwa ini membawa alur cerita yang menarik. Yu Ijin yang sebenarnya OP bila dibandingkan dengan preman sekolah harus merahasiakan identitasnya sambil menjaga adik dan kakeknya. Adegan aksinya pun cukup dramatis cuy. The Legendary Moonlight Sculptor. The Legendary Moonlight Sculptor merupakan sebuah komik Korea action atau komik manhwa yang dibuat berdasarkan novel ringan berjudul sama karangan Nam Hee-sung. Lee Hyun, tokoh utama cerita ini, berhasil menjual karakter gamenya senilai 3,1 miliar won. Namun uang itu diambil oleh lintah darat. Ia lalu memutuskan mencari uang lagi di game virtual reality MMORPG Royal Road. The Legendary Moonlight Sculptor mungkin tidak memiliki adegan lega yang heboh seperti Gosu atau Yongbi, juga tidak punya drama seperti Dogo, tapi cerita komik Korea ini menghibur dari yang kalian pikirkan cuy. Komik ini bercerita soal Ju Seon-chon yang selamat dari masa peperangan dan menjadi tetua klan Hwasan. Namun di akhir hayatnya ia menyesali tidak bisa hidup dengan lebih baik. Ternyata ia diberi kesempatan kedua melalui reinkarnasi ke masa lalu. Volcanic Age menjadi populer karena cerita yang menarik. Walaupun memiliki unsur isekai, Ju Seon-chon tidak serta-merta menjadi tokoh yang sakti. Perjalanannya beserta usahanya merubah sejarah menjadi poin positif. Elexed. Elexed merupakan komik Korea yang membahas seorang siswa sekolah yang jujur dan baik hati bernama Soo Ji-woo, memiliki kekuatan rahasia yang dia selalu sembunyikan sejak kecil. Dia sering berpindah-pindah kota karena memiliki kekuatan ini, karena ketika dia pernah menggunakan kekuatannya semasa kecil dan membuat dirinya dianggap seperti monster oleh temannya. Singkat cerita, ketika dia sudah beranjak dewasa menjadi seorang siswa sekolah tingkat menengah, dia bertemu dengan seekor kucing yang berbaring pingsan berlumuran darah. Ternyata saat dia sedang merawat kucing tersebut dan sang kucing sadar dari pingsannya, Ji-woo kaget karena mendengar suara laki-laki tiba muncul di sekitarnya. Ternyata suara yang dia dengar itu dari kucing yang dia rawat. Kucing tersebut bernama Kaiden. Kaiden yang merupakan seorang awakener terkuat yang bisa menduduki peringkat 10 terkuat di dunia awaken. Kaiden mengajarkan Ji-woo tentang segala hal yang berkaitan dengan awaken dan juga menjadikan Ji-woo sebagai murid pertama Kaiden. Hardcore Leveling Warrior.
Hardcore Leveling Warrior merupakan manhwa yang ditulis oleh Kim Se-hoon. Hardcore Leveling Warrior merupakan nama karakter di game virtual reality Lucid Adventure. Ia memiliki nama asli Ethan Gong. Awalnya ia merupakan karakter dengan ranking nomor 1 di game tersebut. Karena satu dan hal lain, ia jatuh dan harus memulainya lagi dari level paling dasar. Hardcore Leveling Warrior memiliki cerita yang ringan, seru, dan tidak terduga. Record of the War God bercerita tentang Mu Sohwul, seorang pendekar sakti yang diduga sudah mati dalam sebuah kejadian. Namun entah bagaimana ia hadir kembali 20 tahun setelah kejadian tersebut. Pendekar ini pun kembali berpetualang untuk melacak musuhnya dan mencegah sebuah sekte mendominasi dunia persilatan. Kisah ini dibawakan dengan baik. Sosok Sohwul sendiri diselimuti nuansa misterius, baik latar belakang maupun motifnya. Walau sakti dan berkesan overpower, ia tidak semata-mata menunjukkan kekuatannya. Jadi jalan ceritanya pun enak diikuti. Lookism. Lookism ini mengisahkan seorang siswa SMA bernama Park Hyung Seo yang bertubuh gemuk dan berwajah jelek, sehingga dia selalu menjadi korban bully di sekolahnya. Karena itu dia suka mengeluh akan nasibnya. Pada akhirnya ibu Park Hyung Seo mengetahui nasib anaknya dan memindahkan ke sekolah lain. Hingga tiba-tiba di suatu hari ketika baru bangun tidur, Park Hyung Seo berubah menjadi sosok yang tinggi dan tampan. Sejak saat itu dia hidup dengan dua tubuh secara bergantian selama 24 jam. Saat di sekolah dia menggunakan tubuh yang rupawan, dan di saat bekerja paruh waktu di toko dia menggunakan tubuh yang jelek. Adanya perubahan tersebut pada Park Hyung Seo menjadi lebih indah dari sebelumnya. Tower of God. Tower of God mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Pem ke-25 yang telah menghabiskan hidupnya terperangkap di bawah menara yang luas dan misterius bersama dengan teman dekatnya Rachel. Ketika Rachel memasuki menara, Bam berhasil membuka pintu masuk ke menara dan harus menghadapi berbagai ujian di setiap lantai menara sambil mencoba untuk menemukan Rachel. Sepanjang cerita berlanjut, pembaca secara bertahap dapat memahami pengetahuan, sejarah, dan motivasi para karakter dan faksi penting yang mendorong atau mencoba mengubah nasib menara selama lebih dari 10.000 tahun. Misteri secara bertahap diungkapkan dan ditambahkan sembari para pembaca mempelajari tentang perjuangan dan kejayaan para penghuni menara. Noblesse. Noblesse berkisah tentang seorang kaum nobel yang sangat kuat bernama Kadis Etrama di Rizal yang tertidur selama 820 tahun tanpa mengetahui perkembangan umat manusia. Pada awal cerita, Rai terbangun di sebuah bangunan yang ditinggalkan di Korea Selatan dan berusaha beradaptasi dengan dunia modern. Ia pergi ke sekolah di mana ia bertemu dengan pelayan setianya, Frankenstein. Dengan bantuan Frankenstein, Rai masuk ke SMA Yeran dan secara tidak sengaja berteman dengan Shinwo, Ihan, Yuna, dan yang lainnya. Noblesse berfokus pada petualangan Rai, Frankenstein, dan yang lainnya dalam melawan sebuah organisasi rahasia yaitu Union. How to Fight. Secara garis besar, How to Fight menceritakan tentang seorang pecundang bernama Yo Ho-bin yang berusaha bangkit dari kesengsaraan dengan memanfaatkan YouTube sebagai media. Menyadari banyak orang yang senang dengan konten perkelahiannya, Ho-bin pun memutuskan untuk bertahan dengan konsep itu. Hal ini membuatnya semakin lama semakin kuat, terutama ketika dia bertemu dengan antagonis-antagonis sepanjang cerita. The God of High School. The God of High School menceritakan tentang Jin Mori, seorang praktisi bela diri berusia 17 tahun dari Seoul, Korea Selatan. Dia diundang untuk mengikuti turnamen bela diri The God of High School. Acara tersebut disponsori oleh sebuah perusahaan yang mencurigakan mempertemukan para siswa-siswi SMA di seluruh Korea Selatan. Pada babak penyisihan tingkat wilayah dan kemudian tingkat nasional, demi memilih 3 peserta untuk mewakili Korea Selatan pada turnamen dunia. Sebagai hadiah, keinginan sang pemain akan dipenuhi oleh perusahaan yang menggelar turnamen. Sepanjang keikutsertaannya dalam turnamen, dia bertemu banyak peserta dengan cara bertarung yang berbeda. Selain seni bela diri, para peserta bertarung dengan menggunakan Charyo, energi mistik yang diberikan oleh entitas supranatural seperti dewa, iblis, dan makhluk mitos. Selama babak penyisihan, dia bertemu dengan 2 orang hebat pengguna seni bela diri lainnya, ahli karate kontak penuh bernama Han Dae-wi dan ahli pedang bernama Yumira. Keduanya kemudian bertemu dengan Jin Mori dan menjadi satu kelompok sebagai tim Korea setelah babak penyisihan. Setelah babak penyisihan turnamen selesai, semua orang mulai bergerak demi mencapai tujuan mereka. Fearless Death.
menceritakan tentang Noh Gajang, pria yang kuat, berdedikasi dan rendah hati, sangat menghormati seni bela diri. Setelah kematian istrinya yang cantik, pekerja kontrakan ini hanya menginginkan pekerjaan mudah yang memungkinkan menjadi ayah yang baik bagi ketiga bayinya yang masih kecil. Dia bahkan dengan senang hati melakukan tugas jaga dan menangkis pertarungan amatir jika itu berarti dia bisa pulang dengan selamat setiap malam. Tetapi ketika Sekti menyeramkan mulai mencuri anak-anak dari kota, Gajang harus menghadapi tantangan dan menemukan potensi pejuang sejatinya. Rooftop Sword Master menceritakan tentang Tak Seong yang dipukuli dan dibuat koma oleh 8 teman sekelasnya di sekolah menengah. Tak Seong terbangun setelah 9 bulan yang panjang dan mengetahui bahwa ayahnya melakukan bunuh diri dengan bakar diri dalam upaya untuk mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi padanya. Akibatnya penyelidikan dibuka kembali dan para penyerang yang mencoba kabur dari hukum menerima hukuman yang pantas atas kejahatan mereka. Tapi Seong tidak bisa meredakan amarah dan ketakutan yang dia rasakan atas dunia yang tidak adil. Tak Seong benar-benar menyembunyikan dirinya dari dunia luar. Matahari akan terbit dan terbenam, musim berubah dan tidak sekalipun dia melangkah keluar dari rumahnya. Tapi suatu hari suara tiba-tiba aneh membujuknya untuk membuka pintu. Tiba-tiba tertanam sebuah pedang di tengah atap rumahnya. Pedang raksasa yang dihiasi dengan kata-kata pedang perang, dan dengan itu terdengar bisikan dewa. Buat kalian yang penasaran dengan chapter terbarunya, kalian bisa baca langsung komiknya di webtoon atau Never. Kill the Hero. Kill the Hero adalah cerita tentang balas dendam Kim Woo Jin pada mantan rekan guildnya. Dia dikhianati oleh temannya yang paling terpercaya dan setelah dibunuh olehnya, ia kemudian kembali ke masa lalu dan Kim Woo Jin memutuskan untuk membalas dendam pada mereka. Di dunia seperti game di mana ruang bawah tanah, monster dan pemain muncul, di dunia itu hanya Kim Woo Jin yang tahu kebenarannya. Villain to Kill menceritakan tentang dunia yang memiliki dua jenis orang dengan kemampuan khusus. Yang pertama adalah villain yang didorong oleh keinginan jahat mereka, dan Psyker yang mengejar keadilan dan bekerja melawan penjahat. Cassian Lee adalah Psyker yang sangat kuat dengan hati yang baik. Tapi suatu hari ketika dia mengunjungi temannya di Yunani, hal-hal menjadi salah arah. Mengikuti rangkaian kejadian yang tidak terduga membuat Cassian terbunuh. Cassian berakhir di tubuh seorang anak SMA Korea yang baru saja menjadi villain. Akankah rasa keadilannya menang pada akhirnya, atau akhirnya dia berakhir menjadi villain berdarah dingin? Penasaran kelanjutannya? Kalian bisa baca sendiri untuk manfaatnya cuy. Demon Magic Emperor. Magic Emperor merupakan manhwa yang berkisah tentang Zhou Yifan, kaisar sihir dan praktisi bela diri yang dijuluki sebagai kaisar atau raja iblis. Julukan ini ia dapatkan karena ia memiliki sebuah kitab kuno demonic arts yang bernama Buku 9 Rahasia. Hal tersebut juga menjadikan sasaran oleh para praktisi bela diri yang ingin merebut kitab tersebut. Bahkan Zhou Yifan berakhir dikhianati dan dibunuh oleh muridnya sendiri. Namun alih-alih meninggal, jiwa Yu Zifan justru reinkarnasi ke tubuh seorang pelayan dari suatu keluarga bangsawan bernama Zhou Fan. Dikarenakan ia terikat dengan tubuh dan ingatan Zhou Fan, dan ditambah lagi terdapat sihir demonic art misterius yang mengangkangnya, ia tidak dapat meninggalkan keluarga yang menjadi majikannya. Namun Zhou Yifan sendiri tetap bertekad untuk mendapatkan kembali kejayaannya sebagai demonic emperor. Dari sinilah kisah Zhou Yifan menapaki jalan barunya sebagai demonic emperor dimulai. Skeleton Soldier Couldn't Protect the Dungeon. Manhwa Skeleton Soldier Couldn't Protect the Dungeon yang dibuat oleh komikus bernama Sosori ini bercerita tentang tujuan satu-satunya skeleton adalah untuk melindungi tuannya. Namun dia tidak berdaya untuk melindunginya, tapi takdir memilih lebih banyak untuk dia karena dia mendapatkan kesempatan lain untuk melindungi tuannya sekali lagi dan mengubah takdirnya. Returners Magic Sulti Special. Cerita dari manhwa ini adalah tentang dunia bayangan yang dimana kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kekacauan dan malapetaka. Sampai penyihir biasa Desir Herman ini menggunakan skill yang dimilikinya agar dapat menghilangkan untuk dapat memasuki labirin bayangan sampai dengan puncak dari dunia bayangan tersebut. Akan tetapi saat kelompoknya tidak berhasil membersihkan labirin, maka umat manusia akan jatuh ke dalam kematian. Hal tersebut harusnya memiliki arti bahwa adanya kematian bagi Desir tersebut. Akan tetapi dia mendapati dirinya yang dikirim kembali ke masa lalu saat dia masih kecil yang berada di Akademi Hebrion, di mana hal tersebut merupakan kesempatan kedua untuknya. Overgeared menceritakan tentang Shin Young-woo, seorang pemain game VR MMORPG yang memiliki kemampuan pandai besi yang terbilang sangat jago. Dari kemampuannya tersebut, Shin sering diminta pemain lain untuk membuatkan senjata hingga armor.
Semua senjata maupun armor yang Shin ciptakan selalu menjadi yang terbaik. Tak berhenti menjadi pandai besi, Shin pun memulai mengeksplorasi kemampuannya di berbagai bidang. Walau kemampuannya tidak bagus, namun seluruh senjata maupun armor yang ia gunakan dan ia ciptakan selalu mampu membuat banyak musuh kewalahan. Tomb Raider King. Tomb Raider King bercerita tentang So Jae-hoon, seorang pemburu relik yang dikhianati atasannya, seorang bos organisasi pemburu. Ia mendapat kesempatan kedua untuk mengulang petualangannya dan membalas dendam. Pada suatu ketika dunia dikejutkan dengan munculnya berbagai makam dewa-dewa atau tomb. Di dalamnya terdapat berbagai relik yang bisa memberikan kekuatan. So Jae-hoon yang kembali ke masa awal hadirnya makam tersebut berusaha mendahului calon bosnya dan mencegah ia menjadi pemimpin absolut. Komik ini juga punya beberapa elemen yang mirip dengan Solo Leveling, misalnya kemunculan tomb, adanya senjata yang memberikan skill, juga organisasi pemburu. Bahkan studio yang menggambar pun sama dengan yang menggambar Solo Leveling. The Boxer. Cerita dimulai dengan pengenalan tokoh utama Hyu yang masih kecil bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal membawa sarung tangan boxer, memberikan motivasi terhadap Hyu yang sedang terlantar di pinggir jalan. Kemudian adegan berpindah ke sebuah gym yang mengandalkan Ryu Bae-san, seorang jenius dalam perkelahian yang juga memiliki kemampuan elastivitas dan fleksibilitas yang luar biasa. Selain Ryu Bae-san, kita juga diperkenalkan dengan Kei, pelatih legendaris yang telah mencetak 5 petinju menjadi juara dunia. Setelah Ryu Bae-san mengalahkan musuhnya, Kei tidak puas karena musuh yang dihadapi terlalu lemah sehingga Ryu tidak bisa mengeluarkan semua potensinya. Akhirnya Kei meminta kepada manajer gym untuk mengetes Ryu dengan petinju terkuat yang ada di sana. Alhasil Ryu kalah. Saat mengobrol dengan Ryu, Kei tidak sengaja melihat Hyu yang sedang dihajar oleh berandalan yang ada di luar gym. Kei pun terkejut saat melihat Hyu karena dia merasa bahwa Hyu dapat menghindari pukulan itu dengan mudah. Karena Kei penasaran dan ingin memastikannya sendiri, Kei pun melayangkan pukulan mematikan ke arah Hyu, dan benar sekali Hyu dapat dengan mudah menghindarinya hanya dengan melihat pukulan tersebut. Dari situ Kei pun tertarik dengan Hyu dan ingin mengajaknya jadi petinju profesional. Solo Book Player. Solo Book Player menceritakan kisah tentang Shin Tae-pung yang dimana meninggal karena kecanduan game dan tersadar hidup kembali dalam tubuh Raja Tama dalam dunia game yang dia mainkan. Sekarang ia hidup sebagai Jared, raja yang banyak melakukan kesalahan setelah kematian ayahnya. Shin tentu harus memperbaiki satu persatu kesalahan yang Jared lakukan dengan cara menjadi sosok raja yang baik bagi masyarakat sekitar. The Max Level Hero Has Returned. Menceritakan tentang ada seorang pangeran lemah dari kerajaan rendahan bernama Devi. Setelah dia jatuh koma, jiwanya dialihkan ke kuil tempat para pahlawan. Dia dilatih oleh para pahlawan dan mencapai level tertinggi sampai akhirnya dia pun kembali. Dia bilang, "Tunggu saja kalian, aku pasti akan menghadapi kalian semua." Sebuah kisah menyegarkan kehidupan royal dan aksi balas dendam oleh sang pangeran telah dimulai. Ceritanya sendiri menarik, didukung art yang cukup baik, namun sayang penokohannya terkesan datar. MC sendiri sangat kuat, badass, dan agak naif. SSS Class Suicide Hunter menceritakan tentang Gong Jakim memiliki kemampuan yang bisa meniru kemampuan orang lain dengan cara mengorbankan nyawanya sendiri. Awal cerita bermula ketika ia dibunuh oleh pemburu nomor 1 berjuluk Kaisar Api. Uniknya, insiden tersebut membuatnya mendapatkan keahlian yang bisa menyalin kemampuan orang lain setelah ia bangkit dari kematiannya. Kemampuan unik Gong Jakim tersebut ia gunakan untuk mengatasi berbagai kompetisi yang ada dan naik ke puncak untuk menjadi hunter terbaik yang pernah ada. Return of the Frozen Player. Manhwa Return of the Frozen Player adalah tentang bos monster terakhir yang hidup di pedesaan First Queen. Seo Joon-ho juga mencoba untuk mengalahkannya, tetapi sebagai hasilnya ia terpaksa harus berakhir dengan dibekukan secara kriogenik. Pada usia 25 tahun ia akhirnya bisa mengetahui misteri dan rahasia bahwa teman-temannya memiliki beberapa patung es yang keras dan dingin. Lambat laun ia pun memperoleh dan mengembangkan Frost Egg, dan akibat iblis yang mengancam hidupnya akhirnya menyebabkan ia membuang nama Spectre yang sekarang legendaris. Ia pun memutuskan untuk pergi dan memasuki gerbang sebagai pemain baru hingga petualangannya dimulai lagi dari awal. Solo Auto Hunting menceritakan tentang dunia yang diserang oleh monster yang mengalir dari fraktur.
Dan pemburu yang berburu monster itu adalah pekerjaan paling didambakan di dunia saat ini. Suatu hari, Oh Hyung Sung yang bekerja paling keras dari hari ke hari sebagai pekerja di restoran daging membangkitkan kemampuan untuk secara otomatis berburu monster dengan teknik dan kecakapan fisik sempurna seperti di game MMORPG ketika dia menekan tombol berburu otomatis yang muncul di depan dia. The Return of the Eggless Magician. Sudah bertahun-tahun sejak aku berlumuran darah untuk kerajaan pasukan dan kaisarnya Ragnar. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya dan menjalani kehidupan yang tenang seolah-olah bertobat atas dosa-dosa saya. Namun kamu adalah penyihir kelas 8 yang hebat yang mampu menggulingkan aku dan kekaisaran kapan saja. Bagaimana aku bisa membiarkan monster sepertimu tetap hidup? Setelah dikhianati di ambang kematiannya oleh Ragnar yang merupakan teman dan juga kaisarnya, dia menikam jantung saya dengan belati yang memiliki sihir waktu diterapkan kepadanya. Penebusan yang saya inginkan adalah mengembalikan semuanya ke tempatnya. Dungeon Reset menceritakan tentang kehidupan Dawn menjadi rumit setelah ia dipanggil ke dungeon di mana ia harus memainkan peranan yang sangat mematikan, mengalahkan monster jahat yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Ketika ia terjatuh dalam jebakan dan bertahan setelah sebuah glitch reset dalam game, ia mulai memperoleh kemampuan yang acak namun sangat membantu. Kini Dawn dituntut untuk lebih kreatif menggunakan keahliannya tersebut agar bisa kembali ke rumahnya. Tak sendirian, ia pun ditemani dengan asisten haus darah dan tupai tanah yang menggemaskan dalam perjalanannya. Return Survival. Manhwa ini bercerita tentang 6 bulan sebelum kejatuhan dunia. Namun apakah ini sebuah peluang atau pengulangan keputusasaan? Kemudian terjadi bencana, terdapat virus zombie yang menghantam bumi. Setelah melalui 3 tahun untuk bertahan hidup yang menghancurkan dan obsesif melalui puluhan krisis kematian, karakter ini akhirnya dijebak oleh para zombie dan tidak bisa bertarung lagi. Kemudian ia terbangun lagi kembali ke 6 bulan terakhir sebelum virus zombie pecah. Mulainya dalam 6 bulan ke depan, dunia yang damai ia akan musnah. Dan hanya dia yang tahu kebenarannya. Terrorman. Terrorman adalah salah satu manhwa aksi terbaik dengan karakter anti-hero. Bercerita tentang Min Jung-woo yang memiliki kemampuan khusus melihat masa depan yang tidak menguntungkan. Min Jung-woo memiliki mata yang bisa melihat hal buruk yang akan terjadi kepada dirinya dan orang lain. Dari sana pun ia memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk menyelamatkan dirinya dan orang sekitar, tentu dengan cara yang ekstrim yang tak terduga. Worn and Torn Newbie menceritakan tentang Liu Jin, pemain game VR veteran. Sayangnya akibat kecanduan game, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pun tersadar dan kembali ke masa lalu dengan tubuhnya yang masih muda. Walau kembali ke masa lalu tanpa pikir panjang, ia mulai kembali bermain game. Tentu Liu Jin memanfaatkan situasi itu dengan mencoba berbagai hal dalam game yang tidak pemain lain ketahui, karena hanya dirinya sendiri yang tahu ending dalam game tersebut. Ia adalah seorang veteran di game itu. Study Group. Study Group merupakan salah satu komik manhwa terbaik yang memiliki latar cerita perkelahian dalam dunia sekolah. Gamin adalah siswa yang gemar sekali belajar. Ia memiliki impian untuk bisa masuk ke universitas terbaik. Tak hanya belajar pelajaran sekolah, Gamin pun juga senang belajar bela diri yang ia pelajari dari berbagai sumber, termasuk dari buku. Dalam sekolah barunya, Gamin bertemu dengan Hang Yong, mantan tutornya ketika ia masih kecil. Seakan dipersatukan oleh takdir, mereka berdua pun berniat membantu satu sama lain untuk mencapai impian mereka masing-masing. Namun jalan panjang mereka tak semudah yang diharapkan, penuh rintangan dan lika-liku mulai dari lingkungan sekolah, antar geng, hingga menyeret ke dunia mafia. Weak Hero. Manhwa ini menceritakan tentang seorang pelajar pintar yang rajin belajar bernama Shin Yun. Meski kecil dan kurus, ternyata Shin Yun memiliki kemampuan berkelahi yang luar biasa. Tanpa sadar, Shin Yun yang hanya memiliki minat terhadap pelajaran harus berurusan dengan preman-preman tukang kelahi yang ada di sekolahnya dan di sekolah lain. Omniscient Reader Viewpoint. Omniscient Reader Viewpoint adalah manhwa yang diadaptasi dari novel dengan alur cerita protagonis yang membaca novel.
menceritakan kisah Dokja, pekerja kantoran yang hobi membaca novel favoritnya yang berjudul 3 Cara Bertahan dari Kiamat. Suatu hari novel yang ia baca menjadi kenyataan. Hanya Dokjalah yang tahu bagaimana dunia akan berakhir dan hanya ia juga yang tahu cara bertahan hidup dalam situasi tersebut. Dokja memanfaatkan pengetahuannya dari novel yang ia baca untuk mencegahnya dari berbagai rintangan, bertahan hidup hingga mengubah jalan cerita. I Am the Sorcerer King. Manhwa berjudul I Am the Sorcerer King menceritakan tentang 10 tahun yang lalu ada segerombolan monster dari celah terbentuknya ruang dan waktu yang menyerang umat manusia. Saat itu juga orang-orang mulai membangkitkan kekuatan dan memburu para monster untuk memperoleh uang dan ketenaran. Lee Sung-hoon adalah protagonis utama manhwa ini, di mana Lee Sung-hoon membutuhkan uang dikarenakan penyakit ibunya. Ia pun mengambil pekerjaan yang berbahaya untuk membantu berburu monster tersebut 4 kali sebulan, di mana Lee Sung-hoon bertindak sebagai umpan untuk para pemburu. Tetapi di suatu hari dia terluka parah oleh monster dan mengingat kembali masa lalunya sebagai raja penyihir. Ia pun merasa bahwa dirinya baru saja mati. Lee Sung-hoon pun teringat kehidupan sebelumnya yang menjadi seorang Sorcerer King Kratraus. Dengan kenangan masa lalu tersebut, pertunjukan cerita Sung-hoon yang sangat kuat dimulai. The Dark Magician Transmigrate After 66666 Year. Manhwa ini menceritakan tentang reinkarnasi sang penyihir hitam bernama Diablo Volvir. Seorang penyihir perkasa disegel selama ribuan tahun karena skema 12 dewa. Tetapi 60.000 tahun telah berlalu sejak saat itu dan dia turun kembali ke bumi sekali lagi. Seorang penyihir bereinkarnasi setelah 6666 tahun. Beyond Max Level menceritakan kisah Kim Ki-bong yang terjebak dalam tes kebangkitan selama 3000 tahun karena sebuah insiden yang tidak normal. Setelah 10 tahun berlalu di dunia nyata, Kim Ki-bong kembali. Terkaget karena dunia sudah dikuasai oleh para monster. Kini Kim Ki-bong dengan levelnya yang maksimal berusaha untuk memulihkan dunia dengan menghabisi para monster yang ada. Reincarnation of Suicide Battle God mengisahkan Zephyr, manusia terakhir yang melawan kejahatan di dunia yang ditinggalkan oleh para dewa. Ketika dia terbunuh dalam pertempuran oleh Tartarus, dewa kehancuran, semua harapan bagi umat manusia tampaknya hilang. Tapi nasib Zephyr tidak disegel para dewa yang menganggap pertempurannya menghibur telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Karena dia dikirim 10 tahun ke masa lalu, kembali ke saat dia menjadi budak, bukan manusia paling kuat yang masih hidup. Mampukah Zephyr membalaskan dendamnya terhadap Tartarus dan menyelamatkan wanita yang dicintainya? Ataukah dia ditakdirkan untuk mengulang masa lalu? Max Level Returner. Eternal World merupakan sebuah game VR populer dengan 120 juta lebih pemain di dalamnya. Sayangnya suatu hari banyak pemain menghilang tanpa jejak dalam game tersebut. Ketika beberapa bulan berlalu, satu persatu pemain berhasil kembali ke dunianya dengan selamat. Sayangnya monster dalam game juga ikut muncul sampai membuat kehancuran di berbagai belahan bumi. Semua tanpa kacau, sampai pada akhirnya Raja Bertopeng datang. Ia membasmi berbagai monster dengan mudahnya sehingga masyarakat menaruh percaya pada dirinya. Solo Max Level Newbie. Secara garis besar, manhwa ini bercerita tentang Ji-hyo, seorang YouTuber game yang satu-satunya orang yang melihat akhir dari game Tower of Trial. Namun ketika popularitas game tersebut menurun, menjadi sulit baginya untuk terus mencari nafkah sebagai YouTuber games. Karena dia sudah melihat akhir permainan, dia akan berhenti bermain. Tapi hari itu Tower of Trial menjadi kenyataan dan Ji-hyo yang tahu tentang setiap hal dalam game mengambil alih segalanya, lebih cepat daripada yang bisa dilakukan siapapun. Reverse Villain menceritakan Jungwoo yang terjebak dalam siklus reinkarnasi bersama dengan musuh bebuyutannya Shinryong. Sayangnya di setiap reinkarnasi ia selalu kalah oleh Shinryong. Pada reinkarnasi ke-6 kalinya dia dilahirkan ke dunia modern. Karena tidak ada murim di dunia modern, tujuan Jungwoo yang awalnya menjadi penakluk murim berganti dengan tujuan yang lain. Seoul Druid Station.
Suho merupakan seorang anak remaja SMA yang akan berangkat ke sekolahnya. Dia bermain handphone ketika berjalan yang tiba-tiba terdapat bunyi siren emergency dari pemerintah. Terbukanya pintu dimensi ke planet lain membuat bumi sangat berantakan. Suho yang tidak ingat apa yang terjadi terbangun di hutan belantara. Dia mengelilingi hutan tersebut namun tidak ada manusia di sana. Dia akhirnya bergabung dengan kawanan serigala dan hidup sebagai manusia pertama di planet tersebut. 1000 tahun lamanya Suho telah berada di planet yang dipenuhi hewan tersebut dan telah menjadi seorang raja hutan. Namun hatinya masih terasa kosong dan pada suatu hari pintu dimensi terbuka kembali. Suho kembali ke bumi setelah 1000 tahun dan dia merasa heran dengan perkembangan tersebut. Akan tetapi Suho hanya menghilang selama 10 tahun saja. Selanjutnya dia berusaha untuk bertemu dengan keluarganya. Suho yang berhasil kembali dengan keluarganya harus menyadari jika dunia yang ditinggali saat ini bukanlah dunia seperti dulu. Para monster berkembang dan ingin menyerang manusia. Lantas apakah Suho bisa mengatasi hal tersebut? Penasaran kelanjutannya? Kalian bisa baca sendiri untuk manhwanya. The Descent of the Demonic Master. Manhwa satu ini mengikuti kisah seorang pemuda bernama Gang Jinho. Ia tiba-tiba kembali ke masa lalu dan menjalani hidupnya sebagai seorang yang hebat dalam bertarung. Sementara itu Gang Jinho juga memiliki dua kehidupan lainnya sebagai pecundang dan pelajar di masa kini. Dengan apa yang dimilikinya sekarang, Gang Jinho punya 3 kehidupan sekaligus dan berusaha memperbaiki semua penyesalannya. Karena sebelumnya ia sempat memutuskan untuk bunuh diri namun justru kembali ke dalam tubuh di masa lalu. Akankah Gang Jinho berhasil memperbaiki semuanya? Kalian bisa baca manhwanya cuy. Solo Spellcaster. Manhwa Solo Spellcaster menceritakan kisah tentang Park Do Hyu akhirnya mendapatkan kebangkitan yang selalu diharapkan dalam situasi hidup atau mati. Luar biasa kenangan dan pengalaman dari permainan yang dia habiskan seluruh hidupnya di usia 20-an bermain menjadi kekuatan kebangkitan ini. Terlebih lagi itu adalah 1 dari 1 miliar kebangkitan 3 kali lipat. Perjalanan pemain Park Do Hyu yang diambil sekarang karena dia ingin mencapai puncak dunia. Apakah dia bisa mengatasi hal tersebut? Kalian bisa baca manhwanya sendiri cuy. The Player That Can Level Up. Menceritakan Kim Ki-gyu menerima undangan menjadi hunter, namun memiliki kesulitan melewati level 1. Bahkan seberapa keras ia mencoba, levelnya tak akan pernah naik. Ketika ia menemukan kemampuannya untuk bisa terhubung dengan ego dan meningkatkan statistiknya, petualangan baru di hidupnya pun menjadi lebih menarik. Ki-gyu kini mendapatkan lebih banyak kesempatan yang menantang. Ia mulai melewati berbagai hambatan, musuh, dan rintangan sambil memberikan contoh bahwa peringkat atau level bukanlah segalanya dalam menjadi yang terbaik. Arcane Sniper. Seri tentang game fantasi hyperrealistis menceritakan tentang penembak jitu Leha yang hanya ingin menjadi bagian di tentara selamanya. Namun karena kecelakaan yang tidak menguntungkan, dia menjadi lumpuh dan terlempar kembali ke masyarakat. Game VR revolusioner Middle Earth menghadirkan kehidupan baru kepadanya. Uang yang diperoleh di Middle Earth memiliki nilai di dunia nyata, namun dia merusak kesempatannya dengan memilih karakter tingkat rendah, yaitu Masketir. Lehan pun ingin menunjukkan kepada semua player apa sebenarnya Masketir itu. Ranker Return. Ranker Return ini mengisahkan tentang di masa-masa awal game reality virtual arena. Melee God merupakan ranker terkuat. Dia menghapus karakternya dan tiba-tiba hengkang dari game demi menyelamatkan kondisi keluarganya yang bangkrut. Kini dia kembali ke arena sekali lagi. Apakah dia ingin membuat karakter? Disinilah cerita ranker terkuat dimulai. Taming Master. Menceritakan seorang pecandu game yang terkenal di dunia maya bernama Ian. Meskipun memiliki karakter archer level 93 di papan peringkat teratas Skyland, Ian memutuskan untuk menghapusnya meskipun semua orang di sekitarnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Semua itu untuk dikonversi ke hidden class yang didapatnya secara kebetulan. Kelas yang dia pilih adalah kelas paling tidak berharga di Skyland, kelas Summoner. Jika dia ingin menghindari F di perguruan tinggi, dia harus naik level ke level sebelumnya dalam waktu 2 bulan. Game Skyland terkenal karena sistem levelingnya yang sangat kejam, di mana dikatakan membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapai level 100. Perjuangannya untuk mencapai level 93 hanya dalam 2 bulan ini dimulai. Leveling dengan cepat, menyeluruh, dan gigih legenda Taming Master pun dimulai. The Lord Coin are decreasing.
menceritakan tentang Ernst Stilgard. Ia adalah seorang tuan muda yang masih muda berusia 16 tahun. Ia memiliki ayah yang jenius dan kakek yang heroik. Namun sebagai bungsu ia memiliki nasib yang berbeda dengan keluarganya. Ia ternyata harus menghadapi kesalahan bodohnya dan harus disiksa dan diracuni dengan healing potion. Di akhir hidupnya ia pun memohon untuk diberikan kesempatan satu kali lagi. Tidak disangka ia tiba-tiba terbangun dan diberikan kesempatan hidup lagi. Bahkan ia bertemu dengan Ezel, pelayan yang mendukungnya hingga akhir hayatnya. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh Ernst selanjutnya? Dr. Rebirth. Manhwa Dr. Rebirth yang dibuat oleh komikus Taesun dan Dobin bercerita tentang seorang dokter yang tewas diakibatkan melakukan tugas volunteer di daerah Korea Utara yang dimana terlibat perang sipil. Sewaktu tewas, dokter ini masuk ke dunia murim dan disinilah cerita dimulai. Return of the Disaster Class Hero mengisahkan tentang kembalinya seorang yang disebut dengan Blacksmith setelah 20 tahun berlalu. Sebelumnya, pemuda bernama Ligon ini disebut sebagai Blacksmith dan menyelamatkan manusia dari iblis. Namun terkisar kabar bahwa ia telah tewas dalam pertarungan dan juga menandai kemenangan manusia. Sementara itu, setelah 20 tahun berlalu, rupanya sosoknya kembali dan bersiap membalas dendam untuk para pengkhianat. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian bisa baca sendiri manhwanya. I Grow Stronger by Eating. Dikenal sebagai pet shop, Mr. Kim memiliki kemampuan unik untuk menyergap keterampilan makhluk yang dia makan. Suatu hari pet shop dipindahkan secara misterius ke dunia magis yang penuh dengan orc, troll, dan monster. Dunia baru, makanan baru, dan keterampilan baru tentunya. Seorang pet shop bertekad untuk menjadi makhluk terkuat di dunia. Penasaran dengan cerita kelanjutan yang kalian bisa baca sendiri manhwanya cuy. The Game That I Came From bercerita tentang game dimana jika kau memaksimalkan levelmu dalam game, kau bisa mendapatkan kekuatan dalam kehidupan nyata. Player Lingchi akhirnya mendapatkan hadiah ini melalui kerja kerasnya, tetapi akhirnya menerima keterampilan yang paling tidak berguna. Saat dia berduka atas ketidakberuntungannya, kekuatan misterius membawanya kembali ke 3 tahun yang lalu. Dengan pengalaman dan kenangan dari kehidupan sebelumnya, berapa banyak Alinda yang bisa dia bawa ke dalam kehidupan barunya. Legend of Azura the Venom Dragon bercerita tentang sejarah panjang sekte medis diikuti oleh pemusnahan total-totalan, di mana mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti laut. Asura akhirnya terbangun. Aku akan membunuh mereka semua. Ini tidak akan berakhir sampai aku membunuh mereka semua. Satu-satunya yang selamat dari sekte medis, Jin Jagung ikuti jalannya yang sepi untuk membalas dendam kepada mereka yang memusnahkan sekte medis itu. Return of the Greatest Lancer. Manhwa ini menceritakan tentang suatu penggunaan senjata yang disebut dengan tombak. Hanya karena senjata itu, dunia menertawakan sang karakter utama, di mana semua hal itu berhubungan tentang keberanian, di mana karakter utama dari manhwa ini sangatlah keras kepala dengan apa yang telah diyakininya. Hal itu adalah untuk membuktikan kebenaran dari dirinya sendiri. Dia akan membuat semua orang tertidur dengan menggunakan tombak yang dimilikinya. Di mana karakter utama itu adalah Joshua Sender yang merupakan seorang lancer yang tak terkalahkan. Akan tetapi dia kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalunya yang dipenuhi dengan rasa tidak hormat dan juga adanya pengkhianatan. Max Out Leveling. Manhwa yang dibuat oleh Kim Song-ro ini menceritakan tentang seorang karakter bernama Cha Shin Hyung. Cha Shin Hyung ini sendiri adalah orang yang sangat hebat dalam seni bela diri. Cha Shin Hyung akhirnya memutuskan untuk kembali ke bumi setelah ia sukses mendapatkan mencapai tingkat bela diri tertinggi dan terhebat yang ada di bumi. Setelah Cha Shin Hyung memutuskan untuk kembali ke bumi, ia mendapati bumi sedang dalam kekacauan. Para monster keluar dari penjara bawah tanah yang membuat kekacauan di seluruh penjuru dunia. Bagaimanakah Cha Shin Hyung mengatasi kekacauan yang terjadi di bumi? Nah, penasaran akan kelanjutannya, kalian bisa baca sendiri manhwanya cuy. The Book of Ligir bercerita tentang suatu hari seorang manusia berani memanggil Raja Iblis. Itu adalah Seraka dan gemuk Pangeran Ligir Rothwill. Namun saat memanggil Raja Iblis, dia melakukan kesalahan dalam prosesnya. Tubuh Ligir dibekukan dengan paksa karena kontrak yang dia buat dengan Raja. Ya, sebaiknya aku mengabulkan permintaannya saja, kata Raja Iblis tersebut. Raja Iblis pun memutuskan untuk menjadi Ligir dan mengabulkan keinginan pangeran sebelum dia dibekukan sampai mati. Sampai hari kerajaan Jerilia menguasai dunia dengan kekuatan yang tak tertandingi oleh siapapun.
Ini adalah awal dari legenda baru. Saya harus mulai dengan menurunkan berat badan. Aku harus diet dulu. Talent Swallowing Magician menceritakan kisah tentang Eric Melfinger. Dia merupakan seorang pewaris kekuasaan dari keluarga sihir ternama. Namun dia tidak memiliki talent dari lahir. Karena kekurangannya tersebut, Elric tidak bisa mempelajari ilmu sihir apapun. Akan tetapi dia mendapatkan blessing dari leluhurnya. Blessing tersebut mengharuskan Elric untuk memakan iblis, minum darah iblis, dan menelan iblis. Hal tersebut membuat Elric terpaku untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya iblis yang ada demi mendapatkan sihir dan menjadi kuat. Elric sendiri sudah bertekad untuk mendapatkan kekuatan dengan cara apapun. Dia juga tidak ingin ada orang yang bisa mengalahkannya nanti. Akankah Elric berhasil? Untuk cerita lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri untuk manhwanya cuy. The Return of the Crazy Demon. Pria yang tergila-gila pada seni bela diri Le Jaha sang Mad Demon. Dia kembali ke masa dirinya masih orang normal yang belum menjadi gila. Le Jaha dikenal sebagai Mad Demon. Dirinya mencuri Heavenly Jet, harta pemimpin kultus demonik. Alasannya sederhana, karena ia tidak menyukai si pemimpin. Setelah pengejaran tiada henti dari kultus demonik, Le Jaha menemui jalan buntu dan tidak bisa kabur lagi. Setelah pengejaran berhari-hari sambil mengalahkan banyak elit kultus demonik. Demi menghina usaha para pengejar dan pemimpin kultus, dia menelan Heavenly Jet sebelum sekar dan terjatuh dari tebing setelah pertempuran yang hebat. Ketika dirinya membuka mata, dia kembali ke waktu masih berada di penginapan Gyedu. Pada masa dirinya masih dipandang rendah oleh semua orang. Dengan kembali ke masa lalu, dalam pikirannya bukan mempertanyakan situasi, melainkan suatu hal. Aku bisa bertambah kuat, karena ini jalan yang sudah pernah dilaluinya. Dan fakta kalau dia sangat memahami seni bela diri, dia sadar bisa menjadi lebih kuat ketimbang dirinya yang Mad Demon. The Heavenly Demon Can Live a Normal Life. Manhwa ini bercerita tentang Heavenly Demon Baek Jong Hyo membuka matanya sebagai putra tertua keluarga Dimitri. Dia dikenal sebagai anak bodoh dari keluarga Dimitri. Disudutkan oleh putra kedua, pendapat dunia sungguh tidak bisa diandalkan. Heavenly Demon atau Roman Dimitri tidak bisa menjalani kehidupan yang normal. Ia pun berencana untuk mengubah nasib dia. Baek Jong Hyo pun sekarang sebagai Roman Dimitri bertekad untuk mengubah nasibnya. The World After the Fall. The World After the Fall mengisahkan tentang umat manusia yang secara mendadak disummon untuk menjadi walker. Perubahan ini menuntut seluruh umat manusia untuk menyelesaikan seluruh lantai yang terdapat pada tower demi bisa menyelamatkan dunia. Keberlangsungan dunia saat ini hanya bergantung pada kerjasama umat manusia, meski dengan rasa tertekan dan beban yang begitu besar. Kemudian Regression Stone muncul dengan tiba-tiba. Karena inilah para walker kini dapat kembali ke masa lalu. Tanpa disadari, kemampuan untuk beralih masa ini membuat hampir semua walker meninggalkan masa kini. Sementara itu Carpe Diem yang merupakan umat manusia terakhir sekaligus satu-satunya harapan dunia memutuskan untuk terus berjuang. Ia adalah satu-satunya tokoh yang menolak untuk mengabaikan kelangsungan dunia. Artinya Carpe Diem adalah seseorang yang memutuskan untuk tidak melakukan regresi, meski ia pun tahu bahwa semua manusia telah kembali ke masa lalu. Sayangnya ketika ia berhasil mencapai lantai 100, keraguan menghampiri benaknya. Carpe Diem seakan tidak tahu lagi apa yang harus dipercayainya. The Heavenly Demon Instructor. Manhwa The Heavenly Demon Instructor yang dibuat oleh komikus bernama Hwa Bong dan Kim Jaka ini bercerita tentang sebuah bencana yang melanda bumi. Namun bumi disebut sebagai portal impact. Hal ini jelas menyebabkan Park Hyun Soo, MC, kehilangan orang tuanya di depan matanya. Tidak mau hal buruk dan kejadian lain akan melanda anggota keluarganya yang lain, yang kini tersisa hanya tinggal adiknya saja. Park Hyun Soo bertugas untuk melindungi adiknya. Dia melakukan yang terbaik tetapi sebagai pendukung yang tidak berdaya. Dia akan selalu berada di sisi adiknya dan menghindari dari hal yang dilakukan oleh bencana tersebut. Dan saat itulah seorang ahli Murim, Chung Yeon, muncul. Chung Yeon seorang master bela diri dari Murim yang telah melakukan perjalanan melalui waktu untuk datang ke sini dari Murim untuk mengajarkan seni bela diri ke Hyun Soo. The Tutorial is Too Hard. Manhwa The Tutorial is Too Hard yang dibuat oleh komikus bernama Gandhara ini bercerita tentang suatu hari di tengah kehidupan yang membosankan, sebuah pesan undangan muncul di depan mataku. Apakah Anda ingin memasuki dunia tutorial? Dan muncul di depannya beberapa mode kesulitan, yaitu mudah, normal, sulit, dan neraka. Karakter utama ini memilih Hell Difficulty tanpa ragu-ragu dan harus menyelesaikannya.
Regressor Instruction Manual. Komik Regression Instruction Manual bercerita tentang adanya undangan para warrior dalam game yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan kontinen yang dalam kehancuran. Banyak orang yang hadir di sana sangat kebingungan karena seperti masuk ke dunia lain. Salah satunya adalah Legion yang sangat kaget dengan adanya status window. Terlebih ia mendapatkan bagian yang termasuk menjadi yang paling buruk. Tiba-tiba muncullah monster berbondong-bondong keluar dan membuat malapetaka akan datang. Meskipun kemampuan yang dimilikinya paling buruk, Legion memiliki kekuatan tersembunyi dan itu menjadikan salah satu strateginya untuk menjadi yang terkuat. Hoarding in Hell. Manhwa Hoarding in Hell yang dibuat oleh komikus bernama Kobi atau Corgi Bear ini bercerita tentang Kang Hyunmo adalah pria miskin yang mimpinya menjadi berburu hancur berantakan. Tapi suatu hari ketika dia sedang bermimpi menjadi kaya dengan cepat, sesuatu muncul di hadapannya. Muncul sebuah difficulty neraka dan dia memasuki Star of Apocalypse. Dia sekarang akan memonopoli item dan keterampilan di bumi masa depan yang dibanjiri monster. The S-Classes That I Race menceritakan tentang hunter peringkat F sekaligus seorang kakak peringkat F yang kalah jauh dari adiknya yang luar biasa yang peringkat S. Setelah hidupnya hancur berkeping-keping ditambah juga menghancurkan hidup adiknya, karakter utama dalam manhwa ini pun mendapatkan kesempatan untuk regresi. Dan ia pun berkomitmen, kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan lagi dan aku akan menjalani hidupku dengan tenang dan santai. Return of the Shattered Constellation. Manhwa ini menceritakan kisah tentang manusia rendahan yang naik ke posisi dewa. Dulunya dia disebut dengan Twilight of the God. Setelah menjadi terkenal sebagai dewa yang tidak menyenangkan, akhirnya dia kehilangan konstelasi, keyakinan otoritas ilahinya, dan segalanya. Kesuciannya juga terputus dan kekuatan sucinya menghilang. Aku ingin kamu bekerja denganku. Saat itulah penguasa dunia Nether, Thanatos menawarkan bantuannya. Dan setelah meraih tangan Thanatos, Twilight of the God memutuskan untuk hidup kembali sebagai pemain Lee Chang-seon untuk membalas para dewa yang melemparkannya ke neraka. SSS Class Gacha Hunter. Manhwa SSS Class Gacha Hunter adalah serial komik yang bertemakan video games dan juga mengandung demografis. Manhwa SSS Class Gacha Hunter yang dibuat oleh komikus bernama Yeon Seok Jun ini bercerita tentang pada hari tersial dalam hidup. Karakter utama dalam manhwa ini mendapat keajaiban gacha dari kehidupan nyata. The Second Coming of Gluttony. Seol adalah seorang tukang judi. Saking kecanduannya pada taruhan tersebut, ia sampai terjerat banyak utang yang di luar kapasitasnya. Hal ini merusak hubungannya dengan semua orang yang ia kenal. Sesaat sebelum meninggal, Seol dihantui rasa penyesalan yang sangat dalam dan ingin memulai kembali dari awal. Dari titik terendahnya tersebut, dengan masa depan yang dihantui perasaan penyesalan yang besar dan kekuatan misterius yang dipulihkan untuk menemukan potensi dan peluang, Seol berhasil menghindari hal-hal yang akan menghancurkan hidupnya. Sementara itu, ia hidup di dunia paralel. Seol mencoba untuk hidup tanpa penyesalan dan menebus semua hal yang ia lakukan di bumi. Tetapi penebusan tidak datang begitu saja. Melalui kerja keras dan penderitaan, Seol akhirnya bisa mengubah dirinya sendiri. Reformation of the Deathbed Noble. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Doib ini bercerita tentang Iron Paraira, pangeran pemalas yang tidak diharapkan siapapun. Setelah menyaksikan kematian ibunya yang mengejutkan, Iron Paraira mudah menggunakan tidur untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Namun terlepas dari cemoohan dan bisikan orang lain, Iron tidak berniat mengubah caranya. Tetapi ketika suatu hari dia terbangun dari mimpi tentang pendekar pedang misterius yang membuat hidupnya berubah total. Duke Pendragon. Terlahir sebagai penerus keluarga bangsawan berpangkat rendah, Ravenvarte menanggung dosa keluarganya yang diduga merencanakan pemberontakan melawan kekaisaran. Sebagai pengampunan, dia dikirim untuk melawan demon bersama satuan terburuk kekaisaran, Satuan Demon. Sebagian besar mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang tidak akan bertahan bahkan selama 1 tahun. Tetapi Raven entah bagaimana berhasil bertahan selama 10 tahun. Ketika pengampunannya berada di depan mata, di medan perang terakhirnya dia bertemu dengan penerus keluarga Duke Pendragon, yaitu Eren Pendragon. Ia kemudian dibunuh bersama Eren Pendragon di medan pertempuran. Bukannya mati, ia malah bangun di tubuh Eren Pendragon sebelum dia memulai memburu demon. Starting today, I'm a player.
Bercerita tentang pemburu lahir dari dukungan sponsor. Di antara para pemburu itu, 12 pahlawan paling cerdas menyatakan diri mereka sebagai dewa, mendirikan Eden, dan Eden mendominasi dunia. Itu adalah era Lee Jong-gyung jalani. Lee Jong-gyung merupakan orang normal di dunia yang didominasi oleh pemburu. Seperti orang normal lainnya, ia menjalani kehidupan ternak yang dijinakkan. Satu-satunya hal yang ia miliki adalah satu buku, sebuah buku yang menceritakan kisah pahlawan yang terlupakan tapi nyata, Raja Iblis. Suatu hari Athena, salah satu dari 12 penguasa, muncul di depan Lee Jong-gyung lalu membunuh Lee Jong-gyung. Setelah dibunuh, ia kembali sadar kembali ke tahun di mana ia masih remaja. How to Live as a Villain. Manhwa How to Live as a Villain yang dibuat oleh komikus bernama Gam Sang-kyu ini bercerita tentang Seong-hoon dipilih sebagai pemain dalam permainan hebat untuk memilih penerus dewa berikutnya. Seong-hoon tiba-tiba jatuh ke dunia lain untuk berpartisipasi dalam permainan untuk menjadi dewa. Dunia lain yang mirip dengan game ini berisi pemain yang bekerja sama dan juga saling membunuh dengan darah dingin. Seong-hoon, seseorang tanpa bakat, menggunakan trik jahat dan kasar untuk menjadi pemain yang sangat kuat. Wandering Warrior of Wudang bercerita tentang Mugang yang dipanggil malaikat kematian karena dia sebentar lagi akan dibawa ke akhirat. Karena ia ingin hidup lebih lama lagi, ia langsung menelan Bulokos dalam keadaan putus asa, dan walaupun tidak percaya khasiat obat ini, entah bagaimana ia bisa selamat. Ketika membuka mata sambil berpikir kalau ini bukan mimpi semata, ia berakhir merasuki seorang anak laki-laki yang setia menjalankan tugasnya di Gunung Saman. Legendary Youngest Son of the Marquis House menceritakan tentang kisah seorang anak laki-laki yang ingin melakukan balas dendam. Ia ingin menggulingkan kerajaan Tulkan, satu-satunya negara yang mendominasi benua ini. Ia selalu berhasil mencapai kemenangan dan telah menyelesaikan semua yang harus dilakukan sehingga merasa puas. Hal ini karena ia tidak lagi punya alasan untuk hidup. Ia akhirnya merasakan jika jantungnya berhenti berdetak. Namun tiba-tiba ia bereinkarnasi ke tubuh seorang anak laki-laki dengan rambut hitam dipantulkan dalam cermin. Dia terlihat seperti dirinya saat berusia 14 tahun dengan cerita di 20 tahun yang lalu. Sleeping Ranker bercerita tentang Hyung Sung yang kurang istirahat di dunia nyata. Dia memainkan sebuah game VR yang dimana hanya untuk digunakan buat istirahat. Ada perbedaan waktu dalam game VR sama dunia nyata, disitulah ia memanfaatkannya buat tidur di dalam gamenya. Secara mengejutkan, dia mendapatkan skill yang luar biasa yang membuatnya tidak bisa lagi dengan tenang memainkan game VR tersebut. I Reincarnate as the Crazy Hair. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Dae Eun-hee ini bercerita tentang putra klan Namyangga dari murid Maengism. Meskipun disebut mesin terbaik sepanjang masa, dia diracuni bahkan sebelum dia bisa menjadi pustakawan. Kulitnya putih seperti abu-abu dan tubuhnya ramping dan memanjang. Dia berinkarnasi dalam tubuh orang bodoh yang tidak memiliki segalanya kecuali penampilannya. Itu juga merupakan tubuh dari gereja minoritas penyihir kontemporer. Dari sinilah cerita dimulai. The Hero Return. Manhwa The Hero Return yang dibuat oleh komikus bernama Black Ajin ini bercerita tentang pahlawan kemanusiaan terkuat Kim Sung Bin. Dia mempertaruhkan segalanya dan bertarung, tapi dia masih tidak bisa mencegah kehancuran dunia. Namun legendanya baru saja dimulai saat dia kembali 20 tahun ke masa lalu. Sekarang sepenuhnya dilengkapi dengan kekuatan dan pengalaman yang luar biasa. Cerita seorang pahlawan belum berakhir. Demonic Spirit King. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Son Kofo ini bercerita tentang di dunia di mana dunia murim di masa lalu berlanjut ke zaman modern. Setelah pembunuh Demonic Spirit King menghilang tanpa jejak, murim menghabiskan hari-harinya dengan damai. Suatu hari, obat yang meningkatkan kekuatan batin seniman bela diri muncul, dan tepat pada waktunya, Raja Roh Hantu yang telah menghilang menunjukkan dirinya. Kemudian murim yang damai terjun ke pusaran kekacauan sekali lagi. Swordmaster Youngest Son. Manhwa Swordmaster Youngest Son yang dibuat oleh komikus bernama Azi ini bercerita tentang Jinru Candle adalah putra bungsu dari Swordmaster klan terhebat di kontinen dan merupakan anak paling tidak berbakat di sejarah klannya.
Setelah diusir dengan menyedihkan dan menemui akhir yang tidak ada artinya, dia diberikan kesempatan lain. Dengan ingatan dan kehidupan sebelumnya, bakat yang mendominasi dan kontrak dengan dewa, persiapan untuk menjadi yang terhebat telah sempurna. Dengan bantuan dewa, dia menjadi Magic Swordman yang dapat menggunakan sihir dan ilmu pedang. Tapi dia berakhir meninggal setelah terlibat dalam sebuah kecelakaan. Saat dia berpikir semuanya telah berakhir dan hendak menyerah, dia kemudian bangun sebagai seorang bayi. Dame Reincarnation menceritakan Hamel merupakan salah satu dari 5 pahlawan yang hendak menaklukkan Raja Iblis. Namun sayang langkah Hamel harus terhenti ketika mati saat menyelamatkan salah satu rekannya, Vermon, yang diserang diam-diam oleh salah satu iblis. Setelah mengucapkan kata-kata menyentuh untuk rekannya, Hamel akhirnya mati. Namun Hamel lahir kembali di salah satu keturunan keluarga sahabatnya, Vermon, sang pahlawan, yang kini bernama Eugene Lionheart. Itu nama baru Hamel setelah reinkarnasi di masa depan. Heavenly Martial God bercerita tentang Ha Ho Yun yang tak terkalahkan. Ia adalah seniman bela diri terkuat yang menguasai seluruh daratan. Selama ini tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Ha Ho Yun, hingga suatu ketika ia kehilangan gelarnya karena pertarungan tragis yang membuatnya jatuh ke dalam kegagalan dan kehampaan karena tidak ada lagi yang bisa ia capai. Ha Ho Yun tak menyerah dan mencari cara untuk bisa bangkit. Untuk mencapai puncak bela diri, Ha Ho Yun harus menjadi orang Sen karena karma setelah banyak membunuh manusia. Suatu ketika Ha Ho Yun terbangun dan melompat 60 tahun ke masa depan. Ha Ho Yun terinkarnasi sebagai tuan kedua keluarga Namgung, Namgung Hyu. Namun semua kekuatannya hilang termasuk energi 9 yin yang terblokir. My Civil Servant Life Reborn in the Strange World bercerita tentang Dan Bergblade, putra dari kepala ras petarung legendaris, menjalani kehidupan sehari-harinya yang tidak manusiawi. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pegawai negeri kekaisaran. Bisakah Dan Berg benar-benar menjadi pegawai negeri dan menjalani kehidupan yang damai serta stabil yang dia idam-idamkan? The Newbie is Too Strong bercerita tentang Jaeju tumbuh tanpa orang tua di panti asuhan dengan terampil seperti namanya. Suatu hari dia mendengar bahwa panti asuhan sedang mengalami masa sulit dan harus ditutup selama 3 tahun. Saat mencoba mengumpulkan uang untuk panti asuhan, Jaeju mendapat peringatan di teleponnya. Di atasnya dia melihat video dirinya memanjat menara sebagai BJ. 7 tahun yang lalu sebuah menara tiba-tiba muncul dan secara acak membawa orang ke dalamnya. Jika yang dipanggil berhasil menyelesaikan menara dan menjadi Awaken, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaya. To hell with being a saint, I'm a doctor bercerita tentang Yusung adalah seorang dokter jenius yang terkenal di dunia medis. Dia yang menghabiskan seluruh hidupnya di ruang operasi meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dan ketika ia bangun, dia berada di dunia lain sebagai saint. Dia berusaha keras untuk belajar kedokteran, tetapi sekarang yang perlu saya lakukan hanyalah menyentuh seseorang dan mereka sembuh. I obtained a mythic item menceritakan sekumpulan orang yang memburu shadow creature yang biasanya menjarah harta dan melindungi orang-orang. Mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya namun akhirnya dianggap sebagai pahlawan. Pekerjaan itu disebut sebagai Raider. Suatu ketika pekerjaan sebagai Raider menawari Jaehyun untuk menjadi garda depan dengan membawa perisai di dalam dungeon yang dipenuhi oleh monster undead. Sebelumnya Yggdrasil yang merupakan pohon dunia mitologi Nordik tiba-tiba muncul di bumi dan bersamaan dengan itu datanglah demonic creature yang menghancurkan seluruh kota. Meskipun harapan umat manusia tersebut belum hilang karena sistem yang diperoleh beberapa manusia spesial di dunia baru ini di mana hanya yang kuat yang selamat. Ben Jaehyun menyesali pilihannya yang salah dia buat di masa lalu. Lalu hingga suatu hari dia mendapatkan satu-satunya item mythic di dunia. The Tutorial Tower of Advanced Player. Suatu ketika monster-monster muncul di dunia dan sebuah menara tutorial menyertainya. Menara itu menyedot sebagian manusia ke dalamnya. Bercerita tentang seorang hunter bernama Kim Hyun-woo yang terjebak di menara tutorial selama 12 tahun. Ia akhirnya keluar dari menara itu dan memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan hunter lainnya. The Novel Extra Remake menceritakan kisah tentang Kim Ha Jin. Kim Ha Jin terkaget ketika sadar dirinya bangun di dunia yang dia kenal namun tubuh yang asing.
Dunia tersebut adalah dunia yang dia ciptakan dan tulis sendiri namun tidak pernah selesai. Ternyata dia terbangun di dunia tersebut sebagai pemeran figuran dalam novelnya. Karakter figuran yang tidak penting untuk cerita itu. Satu-satunya petunjuk untuk bisa kembali ke dunianya sendiri adalah tetap di dekat dengan jalan cerita utama. Namun ada hal aneh yang terjadi. Dia segera mengetahui jika dunia ini tidak sama dengan dunia ciptaannya. Lantas di manakah dia saat ini? Apakah Kim Ha Jin bisa kembali? Moyang The Origin bercerita tentang selama masa pergolakan di dunia murim. Nomor 2044 diculik sebagai seorang anak dan dibawa ke fraksi iblis untuk melatih cara pembunuhan. Setelah menjalani semua pelatihan kerasnya dan bertahan sampai akhir, dia bisa mendapatkan gelar Moyang. Namun Moyang selalu memiliki rasa haus yang tak terpuaskan dan itulah keinginannya untuk pedang. Pada saat inilah Moyang bertemu dengan master barunya, Blade of Illusion, Yok Bae, yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Akankah Moyang bisa naik ke alam setan mendalam yang dia bidik sepanjang hidupnya? Ini adalah kisah Moyang yang akhirnya bertarung melawan banyak ahli bela diri untuk mencapai tujuannya. Player Who Returned 10,000 Years Later. Manhwa ini memiliki kisah tentang Oh Kang-woo yang telah hidup sebagai Demon Lord dan terjebak selama 10.000 tahun di neraka paling dalam. Puluhan ribu dan ratusan ribu iblis bahkan 7 Arkduk berlutut di depannya. Ia sangat bosan dengan hal-hal yang terjadi di neraka seperti kegiatan membantai dan membantai saja terus setiap harinya. Para iblis pun sangat tunduk kepadanya dan siap menyiapkan beragam makanan dan mungkin saja ia marah karena lapar. Ia pun menolak meskipun sudah disiapkan makanan lezat di neraka dan tidak terduga ia ingin makan kimchi. Di sisi lain ia juga ingin mencintai orang lain meskipun Lilith yang memiliki rupa iblis sangat mencintainya. Suatu ketika dengan kekuatan miliknya, akhirnya setelah 10.000 tahun dia kembali ke bumi. The Life. Kisah dimulai dari setelah kehilangan istri dan putrinya dalam kecelakaan yang mengerikan. Yin Jae mendapati dirinya terjebak dalam rutinitasnya sampai dia menerima buku harian dari dirinya di masa depan. Dengan memenangkan permainan di dunia paralel, seseorang akan menerima hadiah dan menggunakan hal tersebut, dia dapat menghidupkan kembali keluarganya yang telah meninggal. Namun dari semua yang selamat dari dunia yang kejam ini, hanya Yun Jae yang mengetahui pengetahuan tentang masa depan. Bisakah dia mewujudkan keinginan terbesarnya menjadi kenyataan? Buat kalian yang penasaran, kalian bisa baca sendiri manhwanya. Oke laju, itulah tadi beberapa manhwa terbaik yang wajib kalian baca dengan karakter utama yang overpower. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah cuy. Mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.